Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dela. Bagaimana kabar soleh-soleha hari ini? Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, semoga dengan doa kita tadi, pembelajaran kita bisa diberkahi oleh Allah dan mudah untuk kita pahami. Soleh-soleha, sekarang silakan siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-6. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi, soleh-soleha, di rumah itu kita harus saling menghargai orang tua, menghargai kakak, dan menghargai adik kita. Agar tercipta kerukunan di rumah, agar di rumah tidak bertengkar. Nah, sekarang coba dengarkan teks percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Ayah berkata, "Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi ke mana?" "Aku ingin pergi ke kebun binatang," kata Udin. "Bagaimana kalau ke pegunungan saja?" kata Kak Mutiara. "Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih?" kata Ibu. "Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang," kata Udin. "Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul?" kata Ayah. "Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan," kata Kak Mutiara. "Kakak baik sekali. Maaf ya Kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi." "Baik, aku setuju," kata Udin. "Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin," kata Ibu. "Kalian memang anak-anak yang hebat." Nah, jawab Ayah. Jadi, Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu, mereka melakukan percakapan untuk mendiskusikan pergi liburannya kemana. Jadi mereka akan berwisata. Udin mengusulkan untuk pergi ke kebun binatang, sedangkan Kak Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Namun akhirnya Kak Mutiara mengalah dan mengajukan usul, kita pergi ke kebun binatang dan liburan selanjutnya baru pergi ke pegunungan. Nah, soleh-soleha, di dalam teks ini ada ungkapan. Ada siapa yang tahu? Ungkapan yang pertama adalah jalan tengah. Tadi kata Ayah, mari kita ambil jalan tengah. Nah, soleh-soleha tahu apa arti jalan tengah? Nah, Ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengusulkan? Nah, jalan tengah adalah sebuah ungkapan yang artinya keputusan yang adil. Jadi Ayah bilangnya, mari kita ambil keputusan yang adil. Ada yang mau mengusulkan? Nah, yang kedua, ada ungkapan kepala dingin. Kata Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ada yang tahu artinya kepala dingin?
Kemarin kita juga sudah belajar mengenai makna dari ungkapan kepala dingin. Kepala dingin artinya sabar atau tenang. Walaupun tadi ada perbedaan pendapat antara Mutiara dan Udin, Udin ingin pergi ke kebun binatang, sedangkan Kak Mutiara ingin pergi ke pegunungan, tapi karena keputusannya diambil dengan kepala dingin, akhirnya mereka tidak bertengkar. Jadi kalau soleh-soleha ada perbedaan pendapat dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan teman-temannya, harus diambil keputusan dengan kepala dingin, dengan sabar. Nah, jadi soleh-soleha, mereka ini mencontohkan sila keberapa ya? Mereka mengambil keputusan secara bersama dengan bermusyawarah tidak bertengkar. Ini adalah contoh sila keempat. Sila keempat yang lambangnya kepala banteng. Nah, itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi mereka sudah menerapkan sila keempat. Dan soleh-soleha juga harus bisa menerapkan ini di rumah, harus bermusyawarah dan tidak mengambil keputusan dengan egois, tidak marah-marah. Sekarang coba perhatikan teks berikut. Ini terkait dengan percakapan keluarga Udin tadi. Nah, sekarang kita coba mengisi kata-kata yang kosong, yang masih rumpang dalam teks ini. Nah, di sini adalah beberapa pilihan kata yang harus kita masukkan ke dalam teks yang masih rumpang ini. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, coba lihat pilihannya ada jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan diambil jalan tengah. Jadi, di sini jawabannya adalah jalan tengah. Akhirnya, tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi, Udin sudah mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Nah, jawabannya adalah pagi-pagi Udin sudah bangun. Nah, jadi jawabannya bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan mobil, bernomor, macet, bekal, atau tiket. Nah, pagi-pagi Ibu dan Udin sedang menyiapkan bekal. Bekal itu makanan ya, makanan untuk dibawa saat pergi berwisata. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak ... Nah, apa jawabannya? Jalan tidak ... sehingga mereka cepat sampai. Mana jawabannya? Mobil, bernomor, macet, atau tiket? Jawabannya adalah macet. Jalan tidak macet, sehingga mereka cepat sampai. Kemudian, ayah memarkir. Memarkir apa? Nah, ayah memarkir mobil. Nah, Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli ... masuk. Nah, sekarang ada dua pilihan, bernomor atau tiket jawabannya. Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli tiket. Jadi jawabannya adalah tiket. Nah, soleh-soleha pernah melihat tiket masuk. Jadi di tiket itu ada nomor tiketnya. Ini adalah salah satu contoh tiket
Nomor tiketnya ada angka berapa? Ada angka 3, 5, 4. Jadi nomor tiketnya ada angka 3, 5, 4. Nah, soleh-soleha masih ingat? Kemarin kita belajar mengenai nilai tempat, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau angka yang ini yang mana ya angka ratusannya? Nah, angka 3 adalah ratusan. 3 ratusan. 1, 2, 3. 3 ratusan berarti nilainya adalah 300. Nah, yang mana puluhannya? Puluhannya adalah angka 5. 5 puluhan. Nah, 5 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puluhan nilainya adalah 50. Nah, angka 4 adalah satuan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nilainya adalah 4. Jadi, ratusannya adalah 3, puluhannya 5, dan satuannya 4. Dibaca berapa? 354. Jadi angka ini dibaca 354. Nah, sekarang coba perhatikan. Ustazah punya angka 6, 2, dan 5. Yang mana ratusannya? 6 adalah ratusan, 2 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Bagaimana cara membacanya, Ustazah? Cara membacanya adalah 625. 625. Nah, kalau yang ini, Ustazah punya angka 2, 3, dan 7. Yang mana ratusan? 2 adalah ratusan, 3 adalah puluhan, dan 7 adalah satuan. Cara membacanya adalah 237. 237. Nah, jadi begitu ya cara membaca bilangannya. Untuk kata mutiara pembelajaran hari ini, Ustazah ingin soleh-soleha mengucapkannya bersama Ustazah. Soleh-soleha ikuti di rumah. Kata-kata mutiaranya hari ini adalah: aku anak yang berbakti dan rajin belajar. Silakan soleh-soleha ulangi bersama Ustazah. Aku anak yang berbakti dan rajin belajar. Nah, soleh-soleha harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dengarkan nasihat kedua orang tuanya, apa yang disampaikan kedua orang tuanya, jangan menjadi anak durhaka ya, jangan melawan, dan soleh-soleha harus rajin belajar agar menjadi orang yang pandai. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha bisa mengerti. Nah, kita tutupi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.